Bisa penulis tegaskan di sini bahwa ajaran Bali adalah ajaran bukan Hindu yang berasal dari India. Ajaran masyarakat Bali adalah ajaran asli Nusantara yang dibawa dari Pulau Jawa oleh beberapa resi. Ajaran itu bukan bernama Hindu, ajaran asli Nusantara Indonesia terdahulu yang mendasari lahirnya ajaran Hindu India, yaitu ajaran itu adalah ajaran peradaban terdahulu yaitu Lemuria dan ajaran itu pula yang dipakai pada masa peradaban Atlantis di Nusantara. Ajaran asli Nusantara itulah yang menyebar ke berbagai penjuru dunia, dengan ciri karakter pemujaan pada api dan matahari. Ajaran dunia yang menggunakan ciri tersebut berasal dari Nusantara. Dewa matahari dan menyembah matahari dapat ditemukan di sebagian besar sejarah yang tercatat dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah daftar dewa matahari. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Afrika Anyanwu. Igbo dewa diyakini tinggal di bawah sinar matahari. Magek, Tenerife dewa matahari dan cahaya. Mau, Dahomey dewi terkait dengan matahari dan bulan. Ngai, Kamba, Kikuyu dan Masai dewa matahari. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di aborigin Australia. Bila, dewi matahari kanibal dari Atnyamatan Hagenowe, dewi matahari yang mencari setiap hari untuk anaknya yang hilang. Cahaya obornya adalah matahari. Wala, dewi matahari. Wuryu Pranili, dewi matahari yang obor adalah matahari. Yi, Karaur dewi matahari, cahaya dan penciptaan. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Aztec. Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang. Nanahuatzin, dewa matahari. Teoyaomikui, dewa jiwa yang hilang. Matahari dan jam ke-6 hari. Tonatiuh, dewa matahari dan penguasa langit. Siutekutli, dewa api, hari dan panas. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Baltik. Saule, dewi matahari dan kesuburan. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Baskue. Ehi, dewi matahari dan pelindung umat manusia. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Brasil. Mary, pahlawan rakyat dan dewa matahari. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di ajaran Buddha. Marici, dewi langit, matahari dan cahaya. Surya, dewa matahari. Surya Parita, Sutra Pitaka, Pali, Buddhisme Theravada. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Kanaan. Sapas, dewi matahari. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Celtic. Aine, Irlandia dewi cinta, musim panas, kekayaan dan kedaulatan, terkait dengan matahari dan pertengahan musim panas. Alaunus, Galia dewa matahari, penyembuhan dan nubuatan. Belenos, Galia dewa matahari. Gronupeber, Wales sosok sesekali dibangun sebagai dewa cahaya. Etain, Irlandia dewi matahari. Epona, dewa kuda kadang-kadang dikaitkan dengan Etain. Granus, dewa yang berhubungan dengan spa, penyembuhan termal dan mineral mata air, dan matahari. Olwen, sosok wanita sering dibangun sebagai awalnya Wales dewi matahari. Sulis, dewa Inggris yang namanya terkait dengan Common Proto-Indo-Eropa kata untuk matahari, dan dengan demikian serumpun dengan Helios, Sol, Usil dan Surya, dan yang mempertahankan citra Surya, serta domain atas penyembuhan dan mata air panas. Mungkin de facto dewa matahari bangsa Celtic. Pemujaan terhadap dewa Surya sebagai dewa di Cina. Doumu, dewi matahari kadang-kadang digabungkan dengan Marici. Yuyi, dewa matahari. Sukai, dewa matahari bintang. Xie, dewi matahari dan ibu dari 10 matahari. Zulong, naga dewa siang hari. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Kemetik Bastet. Kucing dewi terkait dengan matahari. Horus, dewa langit yang mata kanan dianggap matahari dan kiri bulan. Amun, dewa pencipta kadang-kadang diidentifikasi sebagai dewa matahari. Atum, yang finisher dunia, yang mewakili matahari karena Set, Aten, dewa matahari. Dis terlihat dari matahari. Hepri, dewa kelahiran kembali dan matahari terbit. Nefertem, dewa penyembuhan dan kecantikan, yang mewakili sinar matahari pertama. Ra, dewa matahari. Sekemet, dewi perang dan matahari, dan kadang-kadang malapetaka dan pencipta gurun. Sobdu, dewa perang dan panas terik matahari musim panas. Petah, dewa keahlian, seni dan kesuburan, kadang-kadang dikatakan untuk mewakili matahari di malam hari. Knum, dewa matahari terbenam. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Etruskan. Albina, dewi fajar dan pelindung pecinta naas. Tesan, dewi fajar, terkait dengan kehidupan baru. Usil, Etruska setara Helios, Jerman Sol. Pemujaan terhadap dewa surya sebagai dewa di Yunani. Elektrona, dewi pagi hari dan pria akal bangun. Athena, dewi kebijaksanaan dan kerajinan, dengan karakteristik dewa matahari. Apollo, dewa olimpian cahaya, matahari. Nubuat,
Penyembuhan, wabah, memanah, musik dan puisi, Eos, Dewi Titan Fajar, Helios, Titan Dewa Matahari, Hyperion, Titan Dewa Cahaya, Neaera, Dewi Matahari Terbit, Vanes, Protogenoi Cahaya dan Kehidupan, dijelaskan dengan sayap emas, dikelilingi oleh tanda-tanda zodiak dan disamakan dengan mitras. Thea, Dewi Titan terkait dengan matahari. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di ajaran Hindu Agni, Dewa Api, terkait dengan matahari, Aryaman, Dewa Matahari, Mitra, Dewa Kejujuran, Persahabatan, Kontrak, Pertemuan dan Matahari Pagi, Ravi, Dewa Matahari, Saranya, Dewi Fajar, Sawitri, Dewa Matahari saat matahari terbit dan terbenam, Surya, Dewa Matahari. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Het. Arina, Dewi Matahari, Istanu, Dewa Matahari dan Penghakiman. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Inka. Inti, Dewa Matahari dan Dewa Pelindung dari Kekaisaran Inka, Casca Venus, atau Casca Kuilur, bintang Venus, adalah Dewi Fajar dan Senja, planet ini. Aiha, Dewa Matahari yang disembah di Alaska, Malina, Dewi Matahari paling sering ditemukan dalam legenda Greenland. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Lusitania Endovelicus, Dewa Kesehatan dan Keselamatan. Worshipped baik sebagai Dewa Matahari dan satu stonik. Neto, diakui menjadi seorang Dewa Matahari dan Perang. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Maori. Ao, personifikasi siang hari, Tamanuitera, personifikasi matahari. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Maya. Ahkin, Dewa Matahari, pembawa keraguan dan pelindung terhadap kejahatan yang terkait dengan kegelapan. Kini Ahau, Dewa Matahari, Hunahpu, salah satu kembar Maya pahlawan, ia berubah menjadi matahari sementara saudaranya berubah menjadi bulan Tohil, dewa yang berhubungan dengan guntur, petir dan sunrise. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Mesopotamia. Samash, Dewa Akadia dari matahari dan keadilan, Utu, Sumeria Dewa Matahari dan keadilan, Minoan sebuah dewi matahari dari beberapa macam, mungkin ular dewi, Muiska Sue, Muiska Dewa Matahari dan suami Chia, bulan, Native American Mythology Wi, Lakota Dewa Matahari. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Slavia Blobok, dewa direkonstruksi cahaya dan matahari yang mungkin atau mungkin tidak telah disembah oleh orang Slavia, Dasbok, Dewa Matahari Horse. Dewa Matahari, Radegas, Dewa, kesuburan dan tanaman, terkait dengan perang dan matahari, yang mungkin atau mungkin tidak telah disembah oleh kafir Slavia, Zorya, dua anak perempuan dari Dasbok, Zorya Utrenyaya, bintang pagi, yang openes gerbang istana setiap pagi untuk keberangkatan matahari kereta ini Zorya Vechernyaya, bintang malam, yang menutup gerbang istana setiap malam setelah kembali matahari. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Turki. Gunana, Dewi Matahari Turki, Koyas, Dewa Matahari. Zoroastrianisme Vershaeta, Matahari Yazata, Zunism, The Zunbil dinasti dan subyek Zabulistan menyembah matahari, yang mereka sebut Zun, mereka percaya bahwa matahari adalah dewa keadilan, kekuatan baik di dunia dan, akibatnya, makhluk yang mengusir kegelapan dan manusia diizinkan untuk hidup sehari lagi. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Jepang Amaterasu, Amaterasu Omikami atau Ohirume no Muchi no Kami adalah bagian dari agama di Jepang juga dewa utama dari agama Shinto. Dia dipandang sebagai Dewi Matahari, juga dewa alam semesta. Nama Amaterasu berasal dari Amaterasu berarti, bersinar di surga. Arti dari seluruhnya, Amaterasu Omikami, adalah dewa yang bersinar di langit. Menurut Kojiki dan Nihon Shoki di mitologi Jepang, yang Kaisar Jepang dianggap keturunan langsung dari Amaterasu. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Arab. Patung dari Sabah pendeta mengangkat tangannya untuk berdoa dengan Dewi Matahari. Syams Samsum adalah perempuan Dewa Matahari, mungkin terkait dengan Kanaan Sapaseh dan lebih luas Timur Tengah Samash. Dia adalah dewi dominan dari Himyari Teraya, dan mungkin masih dihormati dalam beberapa bentuk oleh Bedouin selama beberapa abad sesudahnya. Malakbel adalah dewa matahari dari kota Palmyra di pra-Islam Suriah. Artinya, dalam bahasa Aram, adalah Messenger of Baal, atau Messenger, atau Angel, Tuhan. Yunani diidentifikasi Malakbel dengan Hermes, dan orang-orang Romawi dengan Sol. Dia juga mirip dengan Babel dewa matahari Samash. Malakbel biasanya disertai oleh bulan dewa Aglibol, dan kadang-kadang disebut dengan Dewi Alat. Dewa Palmyrene, dari kiri ke kanan, lunar dewa Aglibol, tertinggi dewa.
Bilshamen, Dewa Matahari Malakbel. Abad 1, ditemukan di dekat Bir Wereb, Wadi Miyah, Suriah, Louvre Museum. Firaun Akhenaten dan keluarganya memuja Aten, kedua dari kiri adalah Meritaten yang adalah putri Akhenaten. Aten, juga Aton, Mesir JTN, adalah dis matahari di kuno mitologi Mesir, dan awalnya merupakan aspek dari Dewa Ra. Aten yang didewakan adalah fokus dari agama dari Atenisme didirikan oleh Amenhotep keempat, yang kemudian mengambil nama Akhenaten, meninggal k. 1335 SM, dalam ibadah dan pengakuan dari Aten. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa di Australia. Dalam mitologi orang aborigin dari utara Australia, matahari perempuan Wuriu Pranili, atau Wuriun Pranili, adalah dewi matahari yang seperti api obor adalah matahari, juga sebutan untuk Bila, adalah personifikasi dari matahari sebutan orang-orang Atnya Matanha. Dia adalah dewi matahari, sesuai kecenderungan sebutan umum di antara penduduk asli Australia, yang sebagian besar menganggap matahari sebagai dewa perempuan. Ajaran yang berkaitan dengan makna dan simbol matahari di Nusantara Indonesia terdahulu. Hyang adalah kata asli Nusantara, leluhur nenek moyang kita kaum Cakya Saka Arya, memakai perlambang matahari dengan simbol swastika yang mengandung makna dharma, keharmonisan universal serta keseimbangan. Perlambang matahari sebagai sumber cahaya, 5 warna cahaya utama, pancawarna, yang menjadi landasan filosofi kehidupan ajaran asli Nusantara tersimpan sempurna di Bali, ini bukan dari India. Rinciannya, cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Fahami sekali lagi ini bukan Hindu India, kapan dan siapa misionaris India yang datang ke Nusantara membawa istilah-istilah di atas. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa, Sang Hyang Siwa, adalah simbol pelebur segala cahaya warna. Siwa, pelebur cahaya telah disalah-artikan menjadi dewa perusak. Ajaran asli Nusantara yang terekam hingga kini pada budaya Bali adalah ciri yang membuktikan ajaran asli Nusantara yang menyebar ke berbagai penjuru dunia, seperti telah dijelaskan pada bagian di atas bahwa peradaban Lemuria adalah di Nusantara berlanjut pada peradaban Atlantis yang juga berpusat di Nusantara. Ajaran tersebut dengan bercirikan pemujaan kepada Sang Surya atau Matahari, hal ini dapat terbukti dengan adanya banyak bangunan kuno yang tersebar di Nusantara terutama di Pulau Jawa, dan berkaitan dengan pemujaan matahari hal ini tampil pada bentuk bangunan punden berundak, yang dahulunya tempat dilakukan ritual kepada matahari. Bentuk bangunan punden berundak atau piramida adalah bentuk dasar dari bangunan pemujaan kepada Sang Surya. Juga piramida di Mesir adalah bentuk bangunan yang bersumber dari tanah ini Nusantara. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu, jarak-jarak perjalanan, berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Prof. Arisio Santos mengatakan untuk bisa menghubungkan sejarah masa lalu itu butuh waktu yang panjang selama 30 tahun beliau meneliti tentang benua Atlantis yang sempat dinyatakan hilang dan benua itu sekarang telah ditemukan yaitu di negara Indonesia. Setiap umat mempunyai batas waktu, ajalnya, maka kala ia telah tiba, maka mereka tidak akan bisa mengundurkannya sesaat pun, tidak pula mereka bisa memajukannya. QS 734. Lalu apa hubungannya dengan Plato, filosof kelahiran Yunani, Greek philosopher, yang hidup 427–347 sebelum Masehi SM. Plato adalah salah seorang murid Sokrates, filosof arif bijaksana, yang kemudian mati diracun oleh penguasa Athena yang zalim pada tahun 399 SM. Setelah kematian gurunya, Plato sering bertualang, termasuk perjalanannya ke Mesir. Pada tahun 387 SM dia kembali ke Athena dan mendirikan Akademi, sebuah sekolah ilmu pengetahuan dan filsafat, yang kemudian menjadi model buat universitas modern. Murid yang paling terkenal dari Akademi tersebut adalah Aristoteles yang ajarannya punya pengaruh yang hebat terhadap filsafat sampai saat ini. Demi pemeliharaan Akademi, banyak karya Plato yang terselamatkan. Kebanyakan karya tulisnya berbentuk surat-surat dan dialog-dialog, yang paling terkenal adalah Republik. Karya tulisnya mencakup subjek yang terentang dari ilmu pengetahuan sampai kepada kebahagiaan, dari politik hingga ilmu alam. Dua dari dialognya, Timaeus and Critias,
memuat satu-satunya referensi orsinil tentang Pulau Atlantis, The Island of Atlantis. Plato menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian itulah yang disebutnya benua yang hilang atau Atlantis. Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ariso Santos, menegaskan teorinya bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, 2005. Santos menampilkan 33 perbandingan ciri-ciri dari 12 lokasi di muka bumi yang diduga para sarjana lain sebagai situs Atlantis, seperti luas wilayahnya, cuacanya, kekayaan alamnya, gunung berapinya, dan cara bertaninya, yang akhirnya Santos menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia sekarang. Salah satu buktinya adalah sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia, menurutnya, ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Ariso Santos juga menerapkan analisis filologis, ilmu kebahasaan, antropologis, dan arkeologis dalam penelitiannya. Dia banyak mendapatkan petunjuk dari relief-relief dari bangunan-bangunan dan artefak bersejarah dan piramida di Mesir, kuil-kuil suci peninggalan peradaban Maya dan Aztec di Amerika Selatan, candi-candi dan artefak-artefak bersejarah peninggalan peradaban Hindu di lembah sungai Hindustan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Juga dia mengumpulkan petunjuk-petunjuk dari naskah-naskah kuno, kitab-kitab suci berbagai agama seperti The Bible dan kitab suci Hindu Rig Veda, Puranas, Menurut Prof. Dr. H. Priyatna Abdul Rashid, Ph.D., Direktur Kehormatan International Institute of Space Law IISL Paris Prancis, bukanlah suatu kebetulan ketika Indonesia pada tahun 1958, atas gagasan Prof. Dr. Mohtar Kusumaatmadja melalui UU No. 4 Perpu tahun 1960, mencetuskan Deklarasi Juanda. Isinya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan perairan pedalamannya merupakan kesatuan wilayah Nusantara. Fakta itu kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Merujuk penelitian Santos, pada masa puluhan ribu tahun yang lalu wilayah negara Indonesia merupakan suatu benua yang menyatu. Tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu pulau seperti halnya sekarang. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu itu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia yang sekarang sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Teori Plato menerangkan bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Pada masa itu sebagian besar bagian dunia masih diliput oleh lapisan-lapisan es era Pleistocene. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia, dulu itu, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air yang berasal dari es yang mencair. Di antaranya letusan Gunung Meru di India Selatan dan Gunung Semeru, Sumeru, Mahameru di Jawa Timur. Lalu letusan gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba dengan Pulau Samosir, yang merupakan puncak Gunung Toba yang meletus pada saat itu. Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari adalah Gunung Krakatau, Krakatoa, yang memecah bagian Sumatera dan Jawa dan lain-lainnya serta membentuk Selat Dataran Sunda.